Oke, jumpa lagi bersama saya di channel Education tentang tugas-tugas kuliah. Oke, saya akan menjelaskan tugas kuliah pengantar organisasi komputer. Perkenalkan, nama saya Alvin Lambo Kristiana Silitonga dengan NPM 2417053001 dari kelas A. Oke, kita akan mempresentasikan materi kedua, yaitu gerbang logika dan transistor. Oke, kita lanjut masuk ke materinya. Oke, kita akan masuk ke pengertian. Apa sih itu gerbang logika? Gerbang logika itu ibaratkan sirkuit elektrik yang menerima satu atau beberapa input dan menghasilkan output berdasarkan operasi logika tertentu. Jadi, kalau tidak ada inputnya, mungkin tidak ada keluarannya ya, outputnya. Jadi harus ada input, proses, dan outputnya. Oke, lanjut ke jenis-jenis gerbang logika. Jenis-jenis gerbang logika itu pada umumnya ada AND, OR, NOT, dan NAND, NOR, dan XOR. Setiap jenis gerbang logika memiliki operasi dan simbol unik yang berfungsi untuk menghasilkan output logika yang diinginkan dari kombinasi input. Nah, jadi itu jenis-jenis gerbang logika sendiri itu ada kegunaannya masing-masing ya teman-teman. Oke, lanjut kita masuk ke kedua, definisi transistor. Jadi definisi transistor itu ibaratkan komponen elektronik yang berfungsi sebagai pengalih atau penguat sinyal dalam sirkuit. Berperan penting dalam modernisasi teknologi. Nah, fungsi transistor itu sebagai saklar, transistor mengatur arus dalam suatu sirkuit. Sedangkan sebagai penguat, ia meningkatkan kekuatan sinyal input. Jadi mungkin kalau nggak ada transistor, dia tidak akan jalan lah itu ya, tegangan listriknya ya. Mungkin akan bisa mengakibatkan fatal kalau tidak ada transistor. Oke, masuk kita ketiga, yaitu hubungan antara gerbang logika dan transistor. Bagaimana transistor mewujudkan gerbang logika? Transistor sendiri itu berfungsi sebagai komponen aktif dalam gerbang logika serta mengimplementasikan operasi logika berdasarkan kondisi input. Jadi kalau tidak ada transistor, tidak ada input. Mungkin seperti itu ya. Karena transistor itu sebagai komponen aktifnya dalam gerbang logika. Dan implementasi dalam sirkuit digital itu, transistor merupakan esensi dari arsitektur sirkuit digital modern, digunakan dalam prosesor dan perangkat logika untuk pengolahan data. Nah, kesimpulannya, berkat kemampuan transistor, kita dapat mewujudkan operasi logika yang kompleks. Dengan melihat contoh dan implementasi dunia nyata, kita bisa lebih memahami bagaimana sirkuit logika dibangun dan berfungsi dalam sistem digital kita. Dalam era perkembangan yang pesat, mungkin desain yang dihadapi engineer teknik tidak dapat diabaikan. Namun melalui inovasi terkini, banyak menemukan cara baru untuk menciptakan sistem digital yang lebih efisiensi dan berkelanjutan. Kita akan mempelajari beberapa inovasi menarik yang bisa memberikan wawasan tentang masa depan teknologi gerbang logika dan transistor. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.